Hello. Nah, kali ini gue mau review satu produk yang namanya adalah Vitasit, ya. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, Vitasit ini kalau kalian lihat, bahan aktifnya itu adalah 0,05% retinoic acid. Nah, sebenarnya Vitasit ini nggak cuma ngeluarin yang 0,05% doang, tapi ada juga yang 0,025, itu yang paling rendahnya. Kemudian bahan aktif yang paling tinggi itu ada yang sampai 1% gitu ya. Jadi secara ingredientsnya itu yang bahannya krem ini itu sampai ada 3 varian, 3 pilihan terkait dengan ingredientsnya. Gua sendiri sih udah cobain ketiga-tiganya, nanti akan gua review juga membandingkan yang 0,025, yang 0,05 yang ini sama yang 0,1% gitu ya. Tapi yang so far yang akan gua sekarang review itu adalah yang 0,05% ini ya. Nah, selain tadi ingredientsnya pun bermacam-macam, bentukannya pun juga setahu gue bermacam-macam. Jadi ada yang krem, kemudian juga ada yang lotion, ada juga yang gel ya. Nah, untuk yang 0,05% ini ukurannya atau besarnya itu adalah 20 gram. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nih, lihat nih ya. Kalau mata kalian belum rabun, nih kelihatan kan? Ini adalah huruf K, kemudian warnanya merah. Artinya ini tuh adalah obat keras. Kalau obat keras artinya kalian nggak bisa sembarangan beli atau dapetin Vitasit ini tanpa sepengetahuan atau tanpa resep dari dokter, gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli ini ke apotek, kalian harus pakai resep dokter. Dan yang pasti kalau kalian mau beli ini itu jangan kalian berharap bisa beli di kayak semacam di counter-counter kecantikan yang ada di mall ya, karena sekali lagi ini tuh adalah termasuk kategori obat, bahkan obat keras. Jadi harusnya sih dijualnya di apotek, dan itu pun kembali lagi harus dengan resep dokter. Nah ini dia nih, kebaca nggak nih ya, harus dengan resep dokter ya. Harganya sendiri untuk ukuran 20 gram yang 0,05% adalah di sekitaran 46.000 nih harganya ya. Nah, oke, sebelum kita unboxing, jadi gue mau ngasih tahu dulu nih, memang si Vitasit ini sebagus apa sih gitu kan? Vitasit ini kalau di gue sih sangat-sangat cocok. Yang bikin cocok itu adalah tentu bukan karena Vitasitnya gitu ya, tetapi lebih ke arah si ingredientsnya, bahan aktif utamanya, yaitu retinoic acid ini ya. Retinoic acid ini sebenarnya ibarat keras ya, tapi kalau lu pakainya dengan cara yang benar, itu tuh akan memberikan impact atau dampak yang sangat baik untuk kulit lu gitu ya. Nah, kalau misalnya lu googling, sebenarnya retinoic acid itu banyak banget dipakai oleh para dokter untuk kasih resep ke pasiennya terkait dengan masalah anti-aging. Nah, tapi nggak cuma berhenti di anti-aging, retinoic acid ini juga sering dipakai untuk mengobati yang berjerawat gitu ya. Nah, nanti akan ada video lain yang akan gua bahas khusus tentang retinoic acid ya. Jadi sebenarnya retinoic acid ini merupakan salah satu keluarga dari retinoid. Retinoid itu dia punya beberapa varian lagi lah ya. Salah satunya ada retinoic acid ini, yang mana retinoic acid ini boleh dikatakan termasuk salah satu yang paling ampuh dalam urusan anti-aging atau jerawat tadi. Tapi tentu kalau kita bicara paling ampuh, tentu juga efeknya dalam tanda kutip ya, efeknya itu harus diperhatikan juga, karena dikhawatirkan kalau salah pemakaian bisa-bisa nanti iritasi ya, makanya harus sepemantauan dokter. Oke, nah sekarang kita unboxing aja. Nah, jadi di dalamnya ini, nah ya, ada satu tube salep ya, yang secara desainnya mirip banget ya dengan boxnya gitu ya, agak warna-warna, ada krem dan abunya gitu ya. Untuk yang 0,025 dan 0,1% juga itu punya warna yang tersendiri, warna khas sendiri gitu ya. Kalau yang ini itu warnanya adalah krem dan abu ya. Nah, sebenarnya sih harusnya di sininya itu nanti kalian bisa ngelihat ada lagi semacam kayak instruksinya, kayak brosurnya gitu ya. Cuman kebetulan gua udah keburu buang si instruksinya. Jadi ya sudah. Nanti intinya pada saat kalau kalian beli baru harusnya kalian ada brosurnya itu ya. Jadi di brosurnya itu
Nanti, nah ini dia isinya ada indikasi, kontraindikasi, peringatan, dan lain-lainnya. Itu nanti bisa lihat di brosur gitu ya. Oke. Nah, untuk konsistensinya sendiri ya. Nah, ini kebetulan gua punya Vitaseed yang lagi gua pakai, yang sebentar lagi akan dihempaskan karena udah kurus kering kerontang krempeng ini ya. Nah, ini yang akan gua swatch ke kalian terkait dengan konsistensi atau bentukan dalamnya sih ini ya. Oh iya, sebelumnya gua mau kasih tahu dulu. Jadi pada saat kalian pertama kali beli, waktu kalian mau buka, nah jadi ini tuh dilapisi dulu cuy oleh kayak semacam, kalau kalian lihat itu kayak ada besinya lagi ya. Nah jadi kalian harus tojos dulu nih. Kalau gue sih tojosnya pakai ini ya. Jadi ditutupnya sendiri tuh ada alat penojosnya. Nah tapi bisa juga sih lo mau pakai garpu kayak mau pakai pisau kayak ya bisa-bisa aja. Nah tapi kalau gue pakai yang ini karena ini kan lebih higienis ya. Ini kan ceritanya lo baru beli masih di dalam box kan. Jadi gue tojos pakai ini. Nah saran gua, lu kalau mau tojos, itu tojoslah pada saat lu akan menggunakan Vitaseed ini. Nah, karena biasanya ketika lu tojos, itu tuh akan bleber, keluar banyak. Nah, jadi dibanding sayang kan, karena gua anaknya medit gitu kan ya, karena gua tahu kalau ditojos bakal bleber, makanya gua biasanya tojosnya ketika gua akan menggunakan Vitaseed ini. Nah, oh ya, sesuai dengan brosurnya, Vitaseed ini harus digunakannya malam hari. Jadi jangan digunakan di pagi atau siang hari. Jadi ini tuh ada kayak semacam krim malam gitu ya. Karena retinoic acid itu kalau gua baca itu akan degradasi atau berkurang khasiatnya ketika lo menggunakan di pagi hari. Intinya adalah si retinoic acid ini bermusuhan cuy dengan si sang surya. Jadi dia nggak bisa ketemu sang matahari. Kalau ketemu dia akan degradasi ya. Jadi kalau di pagi dan siang hari lu jangan pakai krem ini gitu ya, karena percuma. Dan hati-hati ya kalau lu pakai ini di malam harinya, di besok paginya itu lu harus sedia atau harus pakai sunscreen ya. Oke. Nah, sekarang gua akan tunjukin ke lu konsistensinya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Ini udah mau sekarat nih, gue tunjukin. Nah, kurang lebih itu pemakaiannya adalah sebesar ini ya, kurang lebih sebesar ini pemakaiannya ya. Nah kalau lu baca-baca itu tulisannya kurang lebih sebesar biji jagung gitulah ya. Jadi sebesar biji jagung kurang lebih kayak gini. Jadi jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak nanti muka lu akan iritasi gitu ya. Jadi jangan kebanyakan. Sebanyak ini. Kemudian kalau gua googling, kalau gua baca-baca dan ini dikasih tahu oleh dokternya menyarankan ibarat lo harus membaurkan walaupun hanya sekecil ini, tapi lo baurkan ke wajah lo gitu ya. Baurkan itu dalam arti lo bikin lagi menjadi dot-dot kecil. Jadi sebagai contoh nih, yang sebesar ini lo bikin lagi dot-dot kecilnya. Jadi contoh nih ya, ini contohnya wajah gua nih ya. Gua titik-titikin lagi nih. Ini misalnya di dahi atas gua, di dahi sebelah kiri, di dahi tengah, di dahi sebelah kanan gitu ya. Kemudian gue dot lagi ini di hidung, ini misalnya hidung, ini dagu, ini kemudian pipi kiri, pipi kanan gitu ya. Kemudian pipi sebelah ujungnya gue tatolin lagi gitu ya. Intinya adalah harus disebarkan. Tujuannya apa? Kembali lagi supaya kalau disebarkan itu jadinya tidak akan hanya terpusat pada satu area. Khawatirnya kalau terpusat pada satu area nanti malah iritasi ya. Nah setelah lu baurkan ke wajah lu, barulah lu oleskan ya, barulah lu oleskan. Oke. Nah setelah dioleskan, perasaannya di gua gitu ya, jadi kalau dipegang sih agak cepel, namanya juga krem ya, tapi cepelnya itu akan hilang mungkin dalam waktu ya mungkin maksimal 5 menit lah kalau di muka gua ya. Jadi setelah 5 menit itu dia akan meresap gitu ya. Tapi nggak artinya meresap itu benar-benar meresap sampai lu tidak merasakan sama sekali. Masih ada sih sedikit perasaan bahwa ini tuh ada krem, tetapi sedikit banget ya. Nah terus hasilnya itu agak sedikit banget ya, kelihatan agak sedikit berminyak gitu ya, agak sedikit glowing lah boleh dikata ya. Tapi ini sedikit banget sih. Pas lu pakai tidur dan besoknya bangun pagi pun harusnya udah hilang efek berminyak dan efek cepelnya itu ya. Nah di gua pribadi itu nggak ada efek cekit-cekitnya, nggak ada efek gatalnya. Pokoknya
kalau perasaan, istilahnya perasaannya sih pakai ini nggak ada kerasa gatel dan apapun ya. Jadi ya fine-fine aja pakai ini gitu ya. Nah, kemudian disarankan juga kalau pakai Vitasit ini, di brosurnya bisa dilihat itu adalah dipakai ketika kulit muka lu kering. Jadi jangan sampai muka lu baru cuci muka nih ceritanya ya, baru cuci muka malam-malam kemudian masih basah-basah lu pakai si Vitasit ini. Nah, jadi kalau gua sih amannya gua menunggu sekitar 20 menit sampai 30 menit lah gitu ya dari sehabis gua cuci muka supaya kulit gua benar-benar kering dan baru gua aplikasikan ini. Kenapa harus menunggu kering? Karena ketika lo mengaplikasikan pada saat muka lo masih basah, maka si krem ini tuh akan lebih cepat dan lebih mudah menyerap. Celakanya karena retinoic acid ini termasuk salah satu jenis obat yang agak keras, bisa menimbulkan iritasi kalau misalnya dia terlalu mudah atau terlalu gampang menyerap. Gitu, kurang lebih. Nah, udah sih gitu aja. Besok paginya tinggal gue cuci muka. Nah, perasaannya di gua, nah jadi ini harus dibedakan ya. Jadi gua kan kebetulan udah pakai Vitasit ini, gua udah diresepkan oleh dokter itu udah cukup lama, udah beberapa tahun lah ya. Gua sebagai pengguna Vitasit ini. Jadi perasaannya di gua itu bukan ke arah bukan ke arah kalau gua pakai ini kerasanya gimana. Nah, mungkin karena kulit muka gua udah terbiasa pakai Vitasit ya. Jadi lebih ke arah ketika gua skip pakai Vitasit ini selama beberapa hari atau misalnya selama seminggu 2 minggu gua skip gitu ya. Misalnya gue lagi pergi traveling kemana dan gue skip Vitasit ini, nah maka gue merasakan. Jadi gue merasakannya itu adalah ketika gue lama nggak pakai Vitasit ini, yaitu mulailah beruntusan, mulailah tumbuh-tumbuh ada jerawat gitu ya, komedo-komedo yang lebih banyak. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, tapi bagi kalian yang pengguna baru Vitasit, lebih tepatnya sih bukan ke arah Vitasitnya ya, tapi pengguna baru krim-krim yang berbahan aktif retinoic acid, maka biasanya akan kalian itu akan merasakan dulu namanya purging gitu ya. Nanti di video khusus retinoid gue akan bahas tentang apa sih purging itu, apa sih bedanya dengan breakout gitu ya. Nah, intinya purging itu adalah cara kerja retinoic acid itu kan singkatnya adalah mempercepat regenerasi sel kulit lu kan. Nah, jadi kebayangnya adalah ketika regenerasi sel kulit lu dipercepat untuk regenerasinya, maka semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kulit lu itu mungkin yang udah bertumbuk-tumbuk sekian ribu tahun gitu ya. Nah, itu tuh akan dikeluarkan oleh si retinoic acid tersebut. Nah, jadi tujuannya supaya bersih dulu nih, dikeluarkan dulu, ibarat kayak di detox dulu. Nah, jadi biasanya akan muncul istilah purging itu. Purging itu gampangnya itu ibarat jadi lu akan merasa kok kenapa jadi jerawat gua kayak banyak banget ya. Nah, sebenarnya jerawat itu adalah jerawat-jerawat atau kotoran-kotoran yang mendem di dalam kulit lu yang dipaksa dikeluarkan, diregenerasi oleh retinoic acid tersebut. Jadi perasaannya di lu akan muncul jerawat lebih banyak, terasa gatel, terasa merah. Nah, itu adalah efek-efek dari purging sampai nanti suatu saat ketika semua kotorannya itu telah terbasmi gitu ya, telah keluar semua, nanti yang ada kulit lu adalah kulit baru yang bersih gitu. Oke, segitu aja dari gua. Oh iya, kalau gua sih kurang lebih bisa menghabiskan ini satu tube ini dengan pemakaian yang sekecil biji jagung tadi itu kurang lebih bisa mungkin 4-5 bulan ya. Jadi kalau menurut gua sih cukup terjangkau dengan harga yang kurang lebih tadi berapa? 46.000 ya, 46.000 ya. Oke, segitu aja dari gua, sampai ketemu lagi di video berikutnya.